Ini Miss, aku itu pengen banget curhat sama Miss Yuni, minta apa ya, supportnya lah, semangat gitu. Kayaknya kalau lihat Miss Yuni dengerin itu bisa tenang ke hati gitu Miss. Wow, 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 wow. Bisa tenang sampai ke hati saat dengarkan Miss Yuni live. Padahal Miss Yuni itu teriak-teriak ngamuk-ngamuk loh sayang. Kenapa? Tapi gimana ya ke hati itu nyaman Miss, nguatin kita yang ada di sini kerja. Oh, terus? Ini Miss, aku tuh dulu udah pernah kerja di Hong Kong. Mm-mm. Nah, dulu jaga orang tua, juga ada bersih-bersih. Dulu aku majikan 8 tahun. Aku kira udah punya pengalaman jaga orang tua kayak gitu, kuat mentalku. Nah, Mm-mm. sekarang aku jaga orang tua lagi, malah kebalikannya nih. Mm-mm. Iya, Kenapa? lebih parah itu. Pertama, neneknya sering ngadu yang enggak, semuanya sama majikan lah. Gimana nih caranya biar aku itu nggak masukin ke hati omongnya si nenek ini, biar aku tetap kuat kerja, tetap ingat yang di Indonesia butuh aku di sini. Ah, kamu punya uang nggak sih? Ada, Banyak uang. ya enggak nih, kalau banyak yang nggak ke Hongkong lah kita nih. Karena gini loh Mbak, biasanya orang yang mudah tersinggung, orang yang capek, itu mereka memiliki segalanya. Jadi mereka udah nggak punya semangat lagi. Mereka secara mental udah capek. Mereka ingin menikmatin. Tapi kalau kamu nggak memiliki apapun, kamu harus semangat. Makanya di sini nanya, kamu punya uang nggak? Karena jujur ya, ngonten kayak gini ini juga menguras tenaga pikiran, masih dihina, dihujat, dipotong-potong. Capek, capek, capek. Tapi dapat uang, Mbak. Terus sangat senang sekali saat bisa membantu orang lain. Itu kebanggaan saat saya bisa membantu teman-teman itu memberikan semangat. Saya merasa sangat hidup saya itu bermanfaat saat saya bisa menyelamatkan mbak-mbaknya nggak kirim uang ke penipu. Saat mbak-mbaknya kena bea cukai dan saya bisa membantu. Saat mbak-mbaknya tidak tahu tentang kesehatan, saya bisa mengenalkan BPJS. Saat mbak-mbaknya mau kirim uang dan tidak tahu apa-apa, saya kenalkan YourPay. Itu suatu kebanggaan. Saya merasa bangga Iya nih. karena saya bisa melakukan. Pertanyaan saya, apa yang akan membuat kamu bangga saat kamu mendapatkan uang? Bisa pertama bisa ngasih orang tua, bisa buat anak sekolah, bisa mencukupi kebutuhan di Indonesia yang secara ekonomi cari pun juga susah. Jadi Oh, aku berangkat lagi ke sini dengan keadaan majikanku yang dijaga kayak gini, tapi aku nggak mau nyerah nih. Maksudnya itu nggak mau, oh aku mau pulang hidup, enggak. Jadi aku mau cuman dengerin suaranya Miss Yuni kayak, wah ini ada kekuatan baru lagi nih. Semangat, banyak orang yang mungkin lebih parah kerjaannya dari saya kayak gitu. Jadi pengen banget dapat saran dari Yuni, bisa dikasih support, bisa diingetin kayak gini itu bener-bener nyaman ke hati nih. iya, karena gini Mbak, kalau gini loh, orang hidup di kota itu harus banyak uangnya. Kalau Iya. hidup di kampung harus banyak hatinya. Kenapa? Orang di kota banyak uang karena kehidupannya mahal. Tapi di Iya. kampung kamu harus banyak hati karena di kampung itu main hati. Kalau kamu nggak punya apa-apa, dirasani seluruh desa. Iya nih. Jadi nggak boleh kamu miskin itu jangan. Kamu lahir miskin tidak salah. Tapi saat kamu dewasa dan tua menjadi miskin itu salahmu. Karena kamu masih muda tidak mau berusaha. The first priority menurut pendapat saya adalah keluarga. Apakah kamu tidak menangis saat orang tuamu sakit, masuk rumah sakit, masih dibangsal karena tidak punya uang? Apakah kamu tidak malu semua teman-temannya membayar iuran, anakmu masih di depan pintu nunggu bapaknya, ibunya ngasih uang? Apa kamu nggak malu nih? Tetanggamu sepeda motornya ganti semua dan anakmu cuma ngeliatin aja. Benar nggak sih? Bener nih. Jadi itu adalah impian ya. Karena memang
seperti itu nyata. Hidup di kota itu harus kuat duit. Hidup di kampung harus kuat hati. Iya nih. Ngerti nggak? Maksudnya Ngerti. kuat duit, kowe lek gak duit oke, ya ndelosor di kota karena semuanya Bener. serba mahal. Semua mahal. Betul. Iya. Tapi di kampung kuat hati karena omongan orang lebih pedes daripada sambel. Bener banget sih. Ngerti nggak? Karena saya dari keluarga dari suami saya orang berduit, sedangkan saya bukan orang kaya, dihina, dibanding-bandingin. Ya itu yang membuat saya Widaya harus kerja lagi, harus punya anak saya dia nggak bisa sama kayak teman-teman yang lainnya juga. Bohong, Mbak, kalau orang itu menganggap berteman dengan siapapun nggak apa-apa. Nggak, bohong itu jangan percaya. Berteman itu kalau ada uangnya, nggak ada uangnya ditinggal. Jadi kalau nggak setara seringnya diejek, misalnya dihina. Terus kalau nggak punya ngomong juga seenaknya sendiri, seolah-olah dia ngomong tuh bener gitu. Dan percaya nggak, Mbak? Jadi aku Percaya nggak? Kalau orang yang nggak punya becek, itu saya numpak pickup, numpak truk. Bukan saya menghina ya. Itu kita kan posisinya nggak jelas. No, nggak mobil, kita yang paling gurih dewe. Bener nggak? Tapi kalau kamu harus sukses, kamu harus punya mobil sendiri dan kamu yang duduk di depan. Ngerti? ngerti, semangat. Semangat. Kalau enggak, ya udah siap-siap aja lek becek. Kue duduk paling gurih dewe sing pojokan bagian muntah-muntah iki bagiamu. Iya, Ngerti? bener-bener harus semangat demi anak, demi keluarga. Tak kasih tahu, saat majikan cerewet itu sebenarnya adalah kekecewaanmu, lukamu itu belum sembuh. Karena saat kamu percaya dia itu baik, dia akan berubah menjadi baik karena energimu memancarkan energi positif. Kenapa sih anak yang datang ke tempat saya, ke kantor saya selalu bilang, wes tak omongi Mbak, coba tahan emosimu, jangan ngebrik atau apa. Dia ngengkel ngebrik, ada banyak saksinya. Percaya nggak saya ngomong apa? Setelah kamu keluar dari pintu saya, energimu tetap negatif. Tahu nggak, kamu pulang rumah majikan di interminute. Saya ngomong seperti itu. Karena apa? Saat kamu menghina majikan, marah-marah majikan, yang ada dalam pikiranmu negatif, negatif, negatif. Energi sudah datang semua negatif. Akhirnya majikan ini dapat input juga negatif. Wah, pembantunya nggak habis. Ya udah kita hari Minggu ini cecenya libur kita interview, cocok, tanda tangan, nyampe majikan nyampe rumah, kamu nyampe rumah, ini energi sama-sama negatif. Akhirnya apa? Dipecat. Begitu juga dengan kamu. Jadi semua itu berpengaruh ya. Berpengaruh sangat-sangat besar sekali. Sama punya anak kan? Punya dua. Kalau kamu lagi marah, kesel, anakmu, bayimu itu nangis nggak? Nangis. Itulah energi negatif. Jadi saat kamu bertengkar sama suamimu, saat kamu eker-ekeran sama orang lain, bayimu yang merasakan energi negatif. Bayi loh, bayi itu nggak bisa ngomong loh. Bayi itu nggak bisa berbicara loh. Bayi itu tidak tahu apa yang pertengkaran sama kalian. Ngerti? Bener. Tapi bayi bisa merasakan energi negatif darimu. Ngerti? Ngerti. Jadi, Ya. mulai sekarang setelah tutup telepon ini, katakan pada dirimu sendiri bahwa majikanmu baik. Majikanmu baik dan selalu baik. Jika keluargamu telepon piye majikane, cek rewel ta? Oh enggak, wis rada apik. Loh, piye saiki? Oh wis apik. Berarti kan positif. Positif, 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 positif. Ngerti nggak? Biar dapatnya auranya juga dapatnya positif. Betul, betul. Jadi jangan pernah meminta orang lain buka aura. Auramu itu kamu yang buka. Auramu itu kamu yang buka, bukan orang lain. Jangan percaya sama orang-orang yang cek kodam, buka aura, nggak usah. Buka auramu sendiri dan minta restu ibumu. Tembus ke langit ke-7 dan ke-8. Ngerti? Iya, ngerti. Ada yang lain lagi? Ya. Enggak nih, udah lebih tenang, lebih nyaman lagi. Bismillah, kedepannya neneknya gini gitu,
lebih ditahan lagi emosinya, lebih dipikirkan lagi ke depannya kayak gimana. Daripada nanti saya emosi, salah ucap, jadi masalah, sukses belum, hancur iya. Dan ingat, pekerjaan yang kamu sambatkan ini, pekerjaan yang kamu katakan cerewet ini, impian anak-anak yang nunggu di PT 1 tahun. Jadi setelah kamu keluar dari situ nggak usah khawatir. Banyak orang yang nungguin pekerjaanmu. Paham nggak maksud saya? Paham nih. Jadi jangan terlalu baper majikan tidak bisa hidup tanpa saya. Itu salah. Jadi pekerjaanmu hari ini tuh impian anak-anak yang di PT itu loh. Yang sampai hari ini belum dapat majikan. Saya ngalamin ini, Mi. Makanya jangan. Dulu saya majikan 8 tahun. Majikan bilang, nanti kalau kamu mau balik, kamu telepon saya gini. Oh iya. Tapi ketika saya mau balik ke sini, jangan kan diambil. Katanya mau ketemu mau yang jauhnya, enggak. Jadi cuman dibutuhkan waktu saya ada di sana. Setelah saya pulang, ya udah kamu bukan apa-apa. Itu kayak dibuang aja gitu. Itu kamu masih sehat. Bagaimana kalau kamu sakit? Logika masuk nggak? Apa yang Miss Yuni katakan ini logika. Saya bukan marah, tapi saya berbicara keras agar kalian lebih paham lagi tujuan kita ke luar negeri. Benar nggak? Iya. Ada yang lain lagi? Kalau kita rumahnya berarti, oh iya kamu gini. Tapi kalau sudah pergi keluar udah nggak dianggap sebaik apapun aku diri. Nggak ada. Kamu bukan siapa-siapa, Mbak. Dan satu lagi, mungkin ini prinsip satu lagi nambah ya. Jangan menggantungkan cita-citamu, harapanmu pada orang lain, dan jangan mengharapkan orang lain mencintaimu. Seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Karena orang di sekitarmu hanya membutuhkanmu, hanya memanfaatkanmu. Saat kamu tidak berguna, saat kamu tidak bermanfaat, kamu boleh pergi kapanpun juga. Kenapa saya ngomong sama seperti itu? Begitu juga dengan suami istri. Suami istri, kalau mereka mencintai, mereka akan menerima apa adanya. Tapi giliran udah nggak butuh, ada orang yang lebih menarik lagi, maka kamu akan ditinggalkan. Karena itu, jangan pernah mengharapkan keharapanmu, menggantungkan harapanmu pada suamimu, pada anakmu, pada ibumu, pada siapapun. Gantungkan harapanmu itu hanya pada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu itu. Paham maksud saya? Harapan penuh itu tetap bukan pada manusia. Jadi ada orang yang bahagia dengan sebuah pernikahan, ada orang yang diratukan, jangan cemburu. Kenapa kamu yang dapat masalah? Ya, karena kamu kuat. Ngerti nggak? Seperti hari ini juga. Kamu itu pilihan. Ya. Ya, makasih ya, Nis, ya. Oke, siap. Terima kasih. Udah. Makasih dan selalu Miss Yuni. Terima kasih untuk sarannya dan supportnya. I love you. Love you too. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi sekali lagi itu adalah aura, pembukaan aura. Sopo meneh telepon iki? Ate buka aura nih wong rasi dolan. Halo? Halo, Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saja? Miss, Oi. aku mau tanya. Kan dulu saya kerja di Hongkong 2 tahun. Nah, itu tuh aku tuh dibikinin ATM sama majikan, Miss. Terus waktu pulang